Ruoye. Jangan kau. Cukup. Ye Ninnin adalah anakku. Dia adalah putriku. Ruoye, dengarkan aku. Ninnin juga anakku. Kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Ninnin mengalami kecelakaan apapun. Itu benar-benar sesuatu. Bos, lihat wanita celaka ini. Dia masih berani mencari kekasih. Pertunjukan yang luar biasa yang dia berikan. Wanita ini, Tuan Mudakin secara khusus memintanya malam ini. Apakah dia seseorang yang bisa kamu sentuh? Kakak Long, dia adalah suamiku. Suami? Bukankah aku ingat bahwa kamu hanyalah seorang janda celaka? Kamu menipu Tuan Mudakin kita, bukan? Tidak aku. Cukup. Berhenti membuang waktuku dengan omong kosong. Aku peringatkan kamu. Jika kamu ingin melihat putrimu, ikut aku sekarang juga segera. Kalau tidak, jika Tuan Mudaki dibiarkan menunggu terlalu lama, apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak bisa menjamin. Sedangkan untukmu, ayo patahkan lengannya. Patahkan lengannya. Beri dia pelajaran. Sobat, kamu punya beberapa keterampilan. Kamu berani memprovokasi orang-orang Tuan Mudakia. Apakah kamu mencari mati? Dari mana asalmu? Sebutkan namamu. Ruoye Ninnin ada di tangan mereka. Keluarkan ponselmu sekarang. Aku beri kau waktu 3 detik. Telepon Tuan Mudakin yang kau sebutkan. Sial. Sobat, siapa kamu? Kamu berani memberitahuku apa yang harus dilakukan? Saat ini nilaimu, satu-satunya nilaimu untuk tetap hidup, adalah menelepon. Hanya itu saja. Kekuatan keluarga Kien. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu tantang? Di seluruh Yunchun hanya kamu. Aku akan menelepon. Di mana kamu, Tuan Mudakia? Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kirim putriku. Kembali. Kembali. Kamu ini apa-apaan? Aku memberitahumu, jika istrimu tidak memuaskanku malam ini, aku akan menempatkan putrimu untuk dipamerkan di panggung pameran keluarga Kinku, untuk dimainkan oleh para elit yang berkuasa. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Bawa aku ke sana. Sama sekali tidak. Aku belum membawa orang itu kembali. Tuan Mudakin akan membunuhku kecuali. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Jangan. Tidak, aku bisa membawamu. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam. Kamu pada dasarnya tidak mengerti kekuatan penuh keluarga Qin di Yunchan. Saudara, jangan seperti itu. Dengarkan nasihat dari saudaramu. Masih belum terlambat untuk lari. Jika mereka berani melukai Ninnin sedikit pun, keluarga Qin tidak akan punya tempat tersisa di Yunchan. Nomor 10. Selamat Ketua Zhou, kau benar-benar menyukai wanita ras campuran. Sayang sekali dia bukan tipeku. Aku tidak akan memperebutkannya darimu. Itu tidak masalah. Mungkin nanti akan ada yang lebih baik lagi. Apa? Apakah kau akan bersaing denganku untuk mendapatkan yang lebih baik? Aku lihat dulu baru putuskan. Berikutnya adalah acara utama lelang malam ini. Sorotan terbesar adalah dia, tanpa celah dan sempurna. Ayo cepatlah.
Kali ini aku pasti tidak akan menyerah. Jika kau ingin menawar, apakah kau sudah meminta izinku? Aku tidak menyangka. Yang mendominasi seluruh wilayah ini, kakak Yao yang dikenal sebagai ratu nomor 1 dunia bisnis, juga akan ikut serta dalam pelelangan. Jika kita bersaing melawannya, itu tidak berbeda dengan merebut makanan dari mulut harimau. Tenang, tenang, tenang. Selanjutnya aku akan mengungkapkan penampilan penuhnya. Nah, kulihat kau punya cukup kemampuan. Kau harus tahu bahwa selalu ada bakat yang lebih hebat di luar sana. Dan alam di atas alam, di seluruh Yuncheng ini, ahli seni bela diri puncak sangatlah langka. Dan aku Xiaohu adalah salah satunya. Teknik kepala besiku telah mencapai puncak penguasaan. Mundur cepat sekarang. Dan aku menjamin keselamatanmu. Kau tidak tahu diri serang. Seniman bela diri puncak. Itu terlalu level rendah. Apakah kau tahu alam kultivasiku? Itu cukup untuk mengendalikan jalan surgawi. 3 juta dewa di alam abadi menundukkan kepala saat melihatku. Semua dengan hormat memanggilku Kaisar Abadi. Omong kosong tak tahu malu. Kau gagal membedakan antara yang unggul dan yang inferior. Melihatku namun menolak untuk mundur. Hanyalah mencari mati. Kau jauh dari kata pantas. Baru saja terjadi selingan kecil. Aku yakinkan semua orang, kali ini pasti tidak akan ada kesalahan. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki, membuat kami kehilangan semua minat. Sepertinya, nomor 10 sudah. Yang paling sempurna hari ini. Silakan sambut nomor 11 ke atas panggung. Dia benar-benar seorang gadis muda. Semuanya aku akan bergerak lebih dulu. Aku menawar 2 miliar. Mencoba menang hanya dengan 2 miliar. Semuanya tolong beri aku sedikit muka. Aku menawar 3 miliar. 3 miliar ketua show itu cukup sombong. Aku menawar 5 miliar. Aku akan membelinya dan menyimpannya di klubku. Kakak Yao, aku minta maaf. Bahkan jika aku harus merebut makanan dari mulut harimau, aku harus memilikinya 7 miliar. 10 miliar. Kedua wanita ini hari ini harus menjadi milikku berdua. Ketua Zhou menawar 10 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 10 miliar. Aku menyerah. 10 miliar. Nyonya tua ini tidak akan bermain-main denganmu lagi. Bos Yao, apakah Anda pergi sekarang? Nanti kita akan mengadakan siaran langsung. Aku sangat terampil. Apakah Anda ingin mempelajari beberapa gerakan? Sial. 10 miliar panggilan pertama. 10 miliar panggilan kedua. 10 miliar panggilan ketiga. Selamat Ketua Zhou. Adik perempuan ini benar-benar cantik. Ketua Xiu ini benar-benar mendapat untung. Ketua Xiu telah mengakuisisi 2 item berturut-turut. 2 burung phoenix terbang bersama. Aku iri. Itu benar. Bukankah seharusnya ada tepuk tangan di sini? Bagus. Selamat Ketua Xiu. Kemarilah, cepat dan datanglah. Bagus. Bagus. Aku orang baik. Bagaimana, bukankah dia sangat murni? Murni, sangat murni. Sangat murni. Cara kau melawan sekarang. Apakah kau mencoba membuatku melepaskanmu segera? Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Jangan bercanda.
Kau harus tahu, kau adalah barang yang baru saja aku menghabiskan penuh 10 miliar untuk ditawar dan diakuisisi, memintaku melepaskanmu sekarang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah begitu? Ya Ketua Shou Tanggun. Benar. Lihat, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ayo kau datang juga. Adik kecil, terimalah nasibmu. Di mata kekuasaan, kecantikan hanyalah komoditas. Kami tidak punya pilihan lain. Kau benar-benar pengertian. Aku akan menikmati dirimu sepenuhnya nanti. Ayo kau kembali dan tunggu aku dulu. Kembali. Kalau begitu mari kita mulai dengan kita berdua dulu. Mulai sekarang. Hentikan. Aku Kaisar Abadi, telah melintasi 3 alam. Hanya istri dan putriku berani menyentuh putri Kaisar Abadi ini. Putri Istana Abadi. Jiwanya pasti akan padam. Menghilang selamanya. Yi Bufan, Dari mana datangnya orang gila ini? Kaisar Abadi. Aku adalah Kaisar Giom. Dia bilang nomor 11 itu apa? Putri Istana Abadi. Ini lelukon. Putri apa? Seorang putri juga. Itu bahkan lebih baik. Tuan ini, aku belum pernah bermain dengan seorang putri sebelumnya. Kalau begitu hari ini aku harus benar-benar menikmati diriku sepenuhnya. Apa yang kamu coba lakukan? Di depan putriku. Aku tidak ingin memulai pembantaian. Sekarang. Cepatlah dan keluar dari sini. Aku mungkin masih mengampuni nyawa menyedihkan kalian. kau menerobos masuk ke rumah lelangku dan menyinggung tamu-tamuku yang terhormat yang hadir di sini. Penjaga pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Kalian benar-benar keras kepala dan mencari mati. Kaulah yang mencari mati, pergi. Dialah yang meninggalkanmu. Yang melahirkanmu tetapi mengabaikanmu. Ayah kandungmu, Ibu Fan. Sekarang setelah dia kembali, kenapa kau tidak mengakuinya? Dia bukan ayahku. Dia meninggalkan ibu dan aku selama 18 tahun. Sekarang dia kembali dan berharap aku mengakuinya. Dia tidak layak, tidak peduli apa yang telah dia lakukan padamu. Dia tetaplah ayahmu. Darahnya mengalir di dalam nadimu. Ini adalah fakta yang tidak bisa kau ubah. Orang yang melahirkanku dan membesarkanku. Aku hanya punya ibuku. Aku tidak punya ayah. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka Kaisar Abadi yang perkasa, Yi Bufan yang mendominasi alam abadi, berakhir dalam keadaan seperti ini. Menarik, sungguh menarik. Kamu ingin menebus putrimu kan? Tidak masalah, tetapi kamu perlu memahami ini. Aku baru saja menghabiskan 10 miliar. Untuk membelinya kembali sebagai barang dagangan, kamu hanya perlu menghabiskan 20 miliar. Dan kamu bisa menebusnya. Bukankah kamu baru saja menyebut dirimu sesuatu seperti Kaisar Abadi kan? Aku yakin menghasilkan 2 miliar ini seharusnya tidak sulit bagimu. Tuan Shou benar-benar tahu cara berbisnis. Langsung menggandakan harga. Mengesankan, sungguh mengesankan. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan. Lupakan 20 miliar. Bahkan 200 yuan. Dia mungkin bahkan tidak mampu membayar 20 yuan. Kamu tidak punya uang kan? Itu tidak masalah. Aku adalah orang yang sangat murah hati. Kamu hanya perlu membiarkan aku memiliki putrimu selama 3 hari dulu. Dan kemudian menukarnya dengan istrimu. Bukankah itu kesepakatan yang sangat berharga? Aku awalnya berniat mengampuni nyawa kalian. Dan memberimu kesempatan untuk bertobat. Sepertinya kalian tidak pantas. Semua orang yang hadir di sini, siapa di antara kita yang tidak bernilai lebih dari 1 miliar? Apakah kami perlu kamu memberi kami kesempatan? Anak muda berlagak membutuhkan kepercayaan diri. Dan terlebih lagi itu, membutuhkan sandaran, yang berarti pendukung yang kuat. Liu Tua, kamu tidak perlu menasihatinya. Orang-orang seperti dia mungkin tidak akan tahu seumur hidup ini cara menulis karakter untuk mati. Ingat saja bahwa di kehidupan berikutnya, dia seharusnya tidak merusak suasana hati tuan ini. Apakah kau mengkhawatirkannya? Sama sekali tidak. Aku berharap dia mati tepat di depanku segera.
Jika kau benar-benar merasa seperti itu, aku bisa membantumu. Bantu aku. Apa yang akan kamu lakukan? Tebak. Tunggu apa lagi? Lakukan. Biarkan dia tahu konsekuensi memprovokasi keluarga Ken. Tunggu sebentar. Roy. Mengapa kau datang? Siapa ini? Ketua Shu, tolong lepaskan saja putriku. Aku akan bekerja tanpa lelah untukmu. Aku mohon padamu. Tidak, Nona cantik. Kamu tidak tahu. Aku awalnya berencana mencarimu, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Baiklah, pelalang. Menurut aturan di sini, apakah aku diizinkan untuk memilih barang pertukaran? Atau langsung menawar untuk barang ini? Ketua Shu, saya mengerti keinginanmu terhadapnya. Tapi dia milik Tuan Muda Ken. Saya tidak bisa membuat keputusan itu. Apel. Tuan Muda Qin mendahului lagi. Tuan Muda Qie benar-benar diberkati. Selama kamu melepaskan putriku, aku akan menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Roy, jangan khawatir tentang ini. Aku bisa mengatasinya. Menanganinya? Bagaimana kamu akan menanganinya? Keluarga Ya sudah runtuh. Apa yang akan kamu gunakan untuk menyelamatkan putrimu? Ketua Shou, selama kamu setuju untuk menyelamatkan putriku, aku akan ikut denganmu. Pahami ini baik-baik, karena Tuan Muda Qi mengklaimmu lebih dulu. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Itu berarti Tuan Muda Qin yang memutuskan, kan? Qin Shizi. Dia lagi. Di mana dia? Aku baru saja akan mencarinya. Apa yang akan kamu lakukan? Keluarga Qin mengendalikan segalanya. Kita tidak bisa mengalahkannya. Roy, hari ini aku akan membuktikan padamu bahwa aku pasti akan menjaga kau dan Dinin terlindungi dengan sangat baik. Hari ini aku ingin melihat apa konsekuensi dari menyinggung keluarga Qin. Sungguh berani. Qin Shizi. Kalau begitu aku akan memberitahumu secara pribadi. Tuan Muda Ye dari masa lalu ternyata telah jatuh ke dalam kemiskinan seperti ini. Semuanya orang di sini ini adalah orang yang mendominasi Yunchun saat itu. Tuan Muda Ye Bufan dari keluarga Ye. 18 tahun kemudian, aku tidak menyangka dia berakhir seperti ini. Lepaskan putriku. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Benar-benar layak menjadi mantan tuan muda, meskipun keluarga telah merosot. Aura itu, kesombongan dan keunggulan masih ada. Lepaskan dia. Baiklah. Tuan Muda Qia. Berangkatlah melalui sini. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Kau tidak pantas. Akulah yang memberimu kesempatan. Apa siapa yang tidak layak? Tuan Muda Qia, tidakkah kamu lihat betapa sombong dan angkuhnya orang ini? Tidakkah kamu tahu, orang yang berdiri di depanmu sekarang adalah kepala dari 4 keluarga besar Yunchun? Tuan Muda Qin, putra kedua keluarga Qin, dia tidak layak. Tidak pantas. Kurang ajar dalam perkataan. Kesombongan tak terbatas. Tuan Muda Ken, Yi Bufan benar-benar nekat. Habisi saja dia. Tepat sekali. Jangan terburu-buru. Membunuhnya begitu saja. Bukankah itu akan terlalu membosankan? Aku ingin menghancurkannya secara mental. Membuatnya dengan sukarela. Tunduk di bawah kakiku. Menjilati sepatuku. Dan menundukkan kepalanya. Tuan Muda Ken sungguh brilian, membunuh seseorang dengan menghancurkan rohnya. Iya, Bufan. Katakan padaku, kamu meninggalkan ini, istri yang cantik, dan pergi selama 18 tahun. Lin Roi harus menghadapi setiap hari toilet pria yang bau itu, dan menahan penghinaan verbal dari orang lain. Jika bukan karena aku, dia pasti sudah diperkosa berkali-kali. Roy, aku minta maaf. Ini semua salahku karena membuatmu menderita.
Sekarang setelah aku kembali, aku sama sekali tidak akan membiarkan kau dan Ninim menderita bahaya lagi. Ye Bufan, putrimu saat ini ada di tanganku. Mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menyelamatkannya. Kinsese, aku sadar putriku ada di sini. Dan aku tidak tega untuk memulai pembantaian. Tapi aku menasihatimu. Jangan salah mengira toleransiku padamu sebagai modal bagimu untuk bertindak sembrono. Aku harap kamu tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Dan merasa menyesal. Menyesal telah mempermalukan istri dan putrimu. Atau menyesal telah mengancammu, membunuhmu semudah membalikan telapak tanganku. Kamu dipersilakan untuk mencoba. Tuan Muda Qin, saya minta maaf. Saya minta maaf Bufan, tidak bermaksud begitu. Tuoye, Aku mohon tolong maafkan dia kali ini. Tuoye, Bukankah kamu menginginkanku? Aku bisa ikut denganmu. Tapi aku mohon padamu untuk melepaskan putriku. Dia baru berusia 18 tahun. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawanya. Aku mohon padamu. Roy, jangan bodoh lagi. Kamu harus tahu bahwa memohon padanya tidak ada gunanya. Ye Bufan, kau tidak sesadar istrimu. Dia tahu nilai dirinya sendiri. Pada saat itu, Lin Ruoyi akan dipamerkan di klub keluarga Qinku. Membiarkan semua orang mengagumi kemolekannya. Itu bagus. Bufan-bufan mereka unggul dalam jumlah. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Aku tidak akan bertanya di mana kamu selama bertahun-tahun ini. Aku hanya memintamu sekarang. Bawa Ninin pergi dari Yoncheng. Dan jaga dia baik-baik. Ini adalah satu-satunya permintaanku padamu. Aku mohon. Roy, santai. Aku di sini. Apa masih mau melawan? Tidakkah kau penasaran? Bagaimana keluarga Ye besar yang mendominasi Yunchen menghilang? Hanya dalam beberapa tahun singkat. Apa maksudmu dengan keluarga Yeku? Benar sekali. Keluarga Yemu dibagi bersama oleh 4 keluarga besar kami. Jika keluarga Ye tidak disingkirkan, bagaimana 4 keluarga besar bisa mendominasi Yunchen? Ada satu hal lagi yang lupa aku beritahukan padamu. Kami juga yang membunuh orang tuamu. Ketika mereka meninggal, mereka terus memanggil namamu. Aku melindungi rakyat jelata di dunia. Namun aku tidak bisa melindungi keluargaku sendiri. Ibu dan ayah putra kalian menyesal. Lari. Lari-lari. Roy, kamu tidur sebentar dulu. Ya Tuhan. Kungfu Tiongkok sungguh luar biasa. Kau apa yang kau lakukan? Membunuh orang tuaku. Menyita properti keluargaku. Menghina istri dan putriku. Kamu pantas mati 10.000 kali. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku Ken Shizi. Jika kau membunuhku, keluarga Qinku tidak akan melepaskanmu. Lupakan tentang keluarga Qinmu. Bahkan, jika keluarga Xiao, keluarga Li dan keluarga Su semuanya datang, aku tetap sama sekali tidak takut. Enya. Aku akan pergi. Ayah kamu luar biasa sekali. Ninin. Aku akan membawamu dan ibu pulang sekarang juga. Ninin, aroma yang familiar ini. Iblis rubah ekor 9. Aku benar-benar tidak menyangka. Penguasa alam surgawi masih belum memutuskan ikatan romantisnya di alam fana. Kaisar abadi, jangan lupa. Tubuhku ini milik putrimu. Jika kau membunuhku, kau juga akan membunuh Yin Yan dalam tubuh fananya. Keluar dari tubuh putriku segera. Inyah keluar.
Kenapa kau kembali? Kenapa kau belum mati juga? Ninin dengarkan ayah menjelaskan. Ayah tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Tidak sengaja kau pikir satu kalimat bisa membuatku percaya. Apakah aku harus memaafkanmu? Kau meninggalkan ibu dan aku selama 18 tahun. Aku beritahu kau, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ninin alam surgawi sedang kacau saat itu. Aku benar-benar punya sesuatu yang harus kurus. Aku tidak punya pilihan. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Alam surgawi apa? Kau jelas-jelas hanya pergi keluar dan mendapatkan siluman rubah untuk dirimu sendiri dan meninggalkan ibu dan aku. Ninin, aku bisa bersumpah kepada langit. Dalam hidup ini aku hanya mencintai ibumu. Satu-satunya. Adik perempuan. Jangan bicara sembarangan. Ayahmu tidak mencintaiku. Ayahmu bahkan ingin membunuhku. Binatang buas. Keluar dari tubuh putriku segera. Inyah keluar. Aku menolak baru beberapa saat yang lalu. Putrimu bahkan memintaku untuk membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku. Bagaimanapun, aku tidak ingin hidup lagi. Bunuh aku. Anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ayah membunuhmu? Jangan dengarkan kata-kata fitnah roh rubah itu. Dia hanya mencoba menabur perselisihan di antara kita ayah dan anak. Kalian berdua bahkan tidak memiliki kasih sayang satu sama lain. Apakah aku bahkan perlu mengadu domba? Kau benar-benar ayah yang tidak becus. Membiarkan istri dan putrimu diintimidasi oleh orang lain dan mengabaikan mereka sepenuhnya. Urusan keluargaku tidak memerlukan komentarmu. Aku akui aku bajingan itu benar. Lalu bagaimana dengan Kinshiji itu? Menjual putrimu, memaksa istrimu. Hal-hal yang dia lakukan. Bahkan aku kalah jauh. Ketika seseorang melakukan kejahatan, hukum akan menanganinya. Ketika seorang dewa membuat kesalahan, aturan dan peraturan dewa akan menanganinya. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua bertindak sembrono? Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Jika aku membunuhmu, posisi Kaisar Abadi akan menjadi milikku. Katakan itu lagi ketika kamu punya kemampuan. Ninin. 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 Ninin, bangun Ninin. Ninin. Iya, Bufan, Ninin juga putrimu. Bagaimana kamu bisa memukul begitu keras? Aku tidak melakukan apa-apa. Pulanglah. Luoye. Luoye. Pergi. Kami tidak butuh bantuanmu. Luoye. Bukan itu yang kamu pikir kamu lihat. Kembali ke rumah leluhur keluargai bersamaku. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Alam abadi. Alam fana. Ras iblis. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menghilang dan kembali sebagai Kaisar Abadi? Dan selama 10 tahun lebih ini, kamu telah menyelamatkan rakyat jelata. Yeh Bufen, tidak apa-apa jika kamu hanya berbohong padaku. Ninin tidak akan mempercayaimu. Ruoyi, aku tidak berbohong. Aku tidak akan pernah menipumu dari awal sampai akhir. Aku mempercayaimu. Tapi sekarang, setelah kamu kembali, 4 keluarga besar tidak akan melepaskanmu. Tunggu sampai Ninin bangun. Kita akan segera meninggalkan Yuncheng. Aku tidak ingin sendirian lagi, menjalani hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku hanya berharap kita bertiga sebagai sebuah keluarga bisa menjalani sisa hidup kita dalam kedamaian. Aku mohon padamu, kekuatanmu sendiri terbatas. Kau tidak bisa melawan 4 keluarga besar. Aku tidak ingin mencari balas dendam ini. Jangan mencari balas dendam ya. Tidak ada balas dendam. Aku tidak ingin Ninin kehilangan seorang ayah lagi. Aku juga tidak ingin kehilangan seorang suami lagi. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Luoye.
Karena aku sudah kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Ketua Qin, Qin Hui, bagaimana keadaan putraku? Melapor kepada Ketua Qin. Tuan Muda Qin saat ini mengalami banyak patah tulang. Bahkan, jika dia bangun kedua kakinya akan lumpuh. Apa gunanya mempertahankan kalian semua? Tanya. Ye Bufan. Putra keluarga Yi yang selamat telah kembali. Dia belum mati. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memotong rumput dan menghilangkan akarnya. Lapor. Bicaralah, tetua terhormat dari 4 keluarga besar. Tetua telah menyentuh keadaan abadi. Mohon tetua untuk keluar dari pengasingan. Ibu? Nindin. Nindin, Ibu, Nindin yang baik. Semuanya baik-baik saja sekarang. Lihat ayah. Kenapa kau kembali? Keluar. Nindin, kamu tidak boleh seperti ini. Dia adalah ayahmu. Ayah. Aku tidak punya ayah. Dia tidak pantas menjadi ayahku. Ibu, dia meninggalkan kita selama lebih dari 10 tahun. Jika dia benar-benar peduli tentang apakah kita hidup atau mati, bagaimana mungkin dia tidak pulang sekalipun selama lebih dari 1 dekade? Ayahmu punya alasannya. Nindin, aku tidak percaya itu. Kau membohongi kami pertama kali, dan sekarang kau ingin membohongi kami untuk kedua kalinya. Tidakkah kau pikir kami berdua belum cukup menderita? Nindin. Nindin, tolong percayai ayahmu. Ayah tidak berbohong kepada ibu. Beri aku satu kesempatan saja untuk mengganti rugi kamu dan ibumu. Baiklah. Baiklah. Kompensasi. Apa yang kau miliki untuk mengkompensasi kami? Ketika keluarga Y dicabik-cabik oleh 4 keluarga besar. Di mana kau? Ketika kami diinjak-injak dan dihina oleh keluarga Ken. Di mana kau? Sekarang dengan satu kata kompensasi yang tidak berarti. Kau pikir kau bisa mendapatkan pengampunan? Aku beritahu kau. Sama sekali tidak. Nindin. Nindin. Bukankah kamu selalu ribut ingin mencari ayahmu? Ayah sudah kembali sekarang. Kamu harus memberinya kesempatan. Benar. Benar, Nindin. Kita akan meninggalkan Yuncang sekarang juga. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ayo pergi. Pergi. Tetua Di. Mau pergi? Apa kau sudah bertanya pada keluarga Qin? Apa kau sudah bertanya pada 4 keluarga besar? Bertemu hari ini dengan peti mati diangkat. Apa maksudnya ini? Kau melukai Tuan Muda Qin dan menyinggung 4 keluarga besar. 2 dakwaan ini saja sudah membuat kejahatanmu tak termaafkan. Selain itu kau adalah sisa-sisa dari keluarga Ye. Kami tidak bisa mentolerirmu. Mereka bisa pergi jika mereka mau, Ye Bufan. Tapi kau tidak bisa. Tinggalkan nyawamu di sini. Mengenai masalah masa lalu, orang tua ini bisa membiarkan yang lalu berlalu. Dengan cara ini kau bisa menjamin keselamatan istri dan anakmu. Atas dasar apa? Nindin. Jelas-jelas kalian 4 keluarga besar yang tidak masuk akal dan yang menindas kami lebih dulu. Namun hari ini kau berpura-pura menjadi berbelas kasih dan murah hati. Benar-benar tidak tahu malu. Gadis kecil, aku sarankan kau memperhatikan kata-kata dan tindakanmu baik-baik. Jangan mengikuti jejak langkah ayahmu hari ini. Nindin, jangan katakan apa-apa lagi. Jangan katakan apa-apa lagi. Ibu, berhentilah berfantasi. Mereka tidak akan melepaskan kita. Awalnya aku berpikir akan ada keadilan di dunia ini. Tetapi aku tidak pernah menyangka kau masih akan melakukan perbuatan jahat. Aku hanya menyesal bahwa aku hanyalah seorang wanita. Tidak mampu melakukan apa-apa. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kau bocah nakal.
Mengoceh omong kosong. Tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Betapa aku berharap. Ayahku bukanlah dirimu. Bukanlah pria tak berperasaan, yang meninggalkan keluarganya seperti yang mereka katakan. Atau yang sekarang ini, orang tidak berguna yang tidak bisa melakukan apa-apa. Betapa aku berharap. Ayahku tak terkalahkan berdiri tegak di antara langit dan bumi, ketika aku dalam bahaya. Dia bisa berdiri di depanku, dan menyelesaikan semuanya untukku. Betapa aku berharap. Ayahku adalah seorang pahlawan. Karena kau bersikeras akan hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Nining jangan. Apakah aku mati? Dibebaskan. Putriku, ayahmu bukan pengecut. Ayahmu juga bisa melindungimu dari angin dan hujan. Pilar kekuatan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku jelas merasakan energi abadi. Perasaan mencapai keabadian. Dan melangkah ke gerbang abadi. Di dunia ini, memang tidak ada yang menandingimu. Tapi kamu harus tahu, selalu ada yang lebih baik dan langit di atas langit. Kaisar ini adalah langit itu. Siapa sebenarnya dirimu? Gerbang abadi. Bagaimana bisa mentolerir dicemari oleh sampah sepertimu? Aku telah menyegel 6 meridianmu, memutuskan pemahamanmu, dan memutus takdir abadimu. Mulai sekarang kamu tidak punya hubungan dengan gerbang abadi. Enya. Baiklah. Kau tunggu saja. Ninin, apakah kamu percaya ayah sekarang bahwa aku punya kemampuan untuk melindungi kalian semua? Jati maksudmu. Kaulah yang tak terkalahkan. Pahlawan hebat yang menyelamatkan rakyat jelata. Oleh karena itu putriku, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu selama bertahun-tahun. Bukan berarti aku tidak ingin kembali. Aku juga punya alasan sendiri. Bahkan aku punya misi yang harus diselesaikan. Tapi 4 keluarga besar. Ibu, penghindaran tidak dapat menyelesaikan masalah. Sikap mengalah kita hanya akan membuat mereka semakin sombong, yang mengarah pada masalah tanpa akhir. Selama 4 keluarga besar tidak disingkirkan, kita tidak akan memiliki kedamaian sehari pun. Benar-benar pantas menjadi putriku. Ruoye tenang saja. Aku pasti akan mencari keadilan. Untuk putri istana abadi. Mencari keadilan bagi keluarga Yir yang meninggal tidak adil. Jangan bergembira terlalu cepat. Aku belum menyetujuimu. Ninin. Murid memberi hormat kepada Kaisar Abadi. Bangunlah. Bagaimana situasi di alam surgawi saat ini? Melapor Kaisar Abadi. Libai murid dari Kaisar Abadi. 3 iblis lalu 2 mati 1 melarikan diri. Situasi di alam surgawi stabil. Kami menunggu kembalinya Anda untuk memulihkan penobatan dewa. Aku tidak bisa kembali sekarang. Iblis rubah ekor 9 saat ini berada di dunia fana. Jika akarnya tidak dicabut saat memotong rumput, aku khawatir masalah tanpa akhir akan menyusul. Kebetulan aku punya tugas untuk kuberikan padamu. Kaisar Abadi mohon berikan perintah Anda. Kepada 4 keluarga besar Yunchang, sampaikan surat perintah kematian. Murid ini menerima perintah. Kaisar Abadi, para iblis rubah ekor 9, telah menghilang di kediaman keluarga Qian. Pantas saja 4 keluarga besar berani mengundangku ke perjamuan. Jadi mereka telah berkolusi dengan iblis rubah ekor 9. Kaisar Abadi, pihak lawan memiliki banyak orang. Muridmu bersedia menemanimu. Tidak perlu kau tetap di sini. Muridmu mematuhi perintahmu. Yeh Bufan. Yeh Bufan. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku akan. Ayah.
Anak baik. Tetaplah bersama ibumu. Dan tunggu dengan patuh sampai aku kembali ke rumah. Ya, jika kau tidak kembali, aku akan membencimu seumur hidupku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang, 4 keluarga besar akan disingkirkan dari Yuncheng. Ayah, sudah selesai. Malaikat jatuh, dan iblis wanita dunia bawah. Ditambah, darah sari yang dimurnikan oleh garis keturunan kaisar abadi. Perbuatan besarku tercapai. Jika bukan karena perjamuan hari ini, kami bertiga Ketua Mei, akan benar-benar sulit untuk berkumpul. Tepat sekali. Ketua Hu, 3 keluarga kita, setelah menerima anugerah dari 4 keluarga besar, Chen Kun, barulah mendapatkan pijakan di Yuncheng ini. Mengingat kembali keluarga Ye mendominasi segalanya. Mereka sama sekali tidak pernah memandang kami dengan baik. Sekarang setelah Yi Bufan kembali, dengan kebajikan atau kemampuan apa, dia bisa membuat 4 keluarga besar menyerahkan aset keluarga mereka. Dengan sukarela. Tepat sekali. Keluarga Ye yang dulu, kami tidak bisa berharap untuk bergaul dengannya. Keluarga Ye yang sekarang, hancur dan bercerai-berai. Sudah waktunya untuk menginjak-injak mereka. injak mereka di bawah kaki. Apakah ini cara kalian memperlakukan tuan yang menaungi kalian di masa lalu? Bukankah ini Bufan dari keluarga Ye? Apakah kau masih menganggap dirimu sebagai tuan muda dari keluarga Ye yang dulu? Keluarga Ye tidak lagi seperti dulu. Sekarang 3 keluarga kita juga termasuk dalam status keluarga tingkat kedua di Yuncheng. Semuanya di atasmu. Tepat sekali jika kami bertiga mengangkat tangan. Semua orang akan merespons seketika. Dan tidak akan ada tempat tersisa bagimu di Yuncheng. Tampaknya kalian bertiga telah mendapatkan cukup banyak keuntungan dari 4 keluarga besar. Benar-benar setia. Tepat sekali dibandingkan dengan keluarga Yemu. Kami jauh lebih kuat. 4 keluarga besar telah memperlakukan kami dengan baik. Itulah mengapa kami memiliki pencapaian dan status hari ini. Benar 4 keluarga besar akan bertahan selama berabad-abad. Dukung 4 keluarga besar. Yi Bufan keluar dari perjamuan. Keluar dari perjamuan. Keluar dari perjamuan. Jika kau tahu diri, cepatlah pergi dan nyenyak. Semua orang yang hadir di sini sekarang, dalam hal status kekuasaan dan posisi, mana ada yang tidak di atasmu? Cepat pergi. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan padamu. Bagus. Sangat bagus sekali. Status kedudukan dan kekuasaan memang telah memberikan kalian hak istimewa yang tidak dapat dimiliki orang biasa. Tapi ini bukanlah alasan bagi kalian untuk menjadi sombong dan mendominasi sekarang, atau menganggap diri kalian lebih unggul. Karena manusia dilahirkan tanpa perbedaan status tinggi atau rendah. Terlebih lagi di antara semua orang yang hadir. Apakah ada seseorang yang belum menerima bantuan dari keluarga Yeku? Atau perlindungan dari keluarga Yeku? Kalian bertiga dulu ketika kalian berpakaian kompang-camping. Berlutut di hadapan ayahku, memohon sedikit kesempatan. Sudahkah kalian melupakan pemandangan itu? Siapa yang memberi kalian kekuasaan dan kekayaan? Sudahkah kalian melupakan segalanya? Kalian semua makmur sekarang. Tetapi kalian semua telah lupa bagaimana kalian berjuang melewati hari-hari pahit itu. Sampai-sampai kalian telah mengesampingkan budi pekerti.
dan bahkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi kenapa? Itu dulu. Bagus sekali. Aura iblis meresap ke tubuhnya. Iblis rubah ekor 9, di mana kau? Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Kalian bertiga juga terlalu kurang ajar. Cepat minta maaf kepada Tuan Ye. Tuan Muda Kia minta maaflah padanya. Dialah yang tidak menghormati 4 keluarga besar. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Benar aset 4 keluarga besar tidak bisa diberikan kepadanya. Begitu keluarga Ye menjadi kuat, itu akan memutus jalan masa depan kita. Sekaranglah saatnya. Ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkan keluarga Ye. Jika 4 keluarga besar bergabung, dia Gufan pasti akan mati. Kurang ajar. Tuan Ye adalah tamu kehormatan 4 keluarga besar kami malam ini. Kalian bertiga, cepat berlutut dan minta maaf. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Tuan Ye, saya gagal mengenali orang hebat. Saya baru saja menyinggung Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Kalian semua boleh bangkit. Tuan Ye, kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Hari ini 4 keluarga besar kami menawarkan setengah dari aset keluarga kami. Hanya berharap Tuan Ye bisa memaafkan kami. Dan kita bisa mengubur kapak perang. Cepat jabat tanganku. Cepat jabat tanganku. Aku ingin melihat bagaimana kau mati. Waktu untuk pengampunan telah berlalu. Sekarang sudah terlambat. 4 keluarga besar. Tidak satu pun boleh berpikir untuk pergi. Apel. Aku memberi 4 keluarga besar kalian waktu 3 hari untuk meminta maaf dengan kematian. Memungkinkan kalian pergi dengan bermartabat, tetapi kalian tidak melakukannya. Aku tidak punya pilihan selain mengantar kalian pergi. Yi Bufan, Tuan Muda Kit, memberimu sedikit muka, memanggilmu Tuan Ye. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan sejati. Anak muda, kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. 4 keluarga besar. Apakah itu sesuatu yang bisa kau hancurkan? Hentikan omong kosong ini. Tuan Muda Qin kirim orang untuk menyeretnya keluar dan memukulinya sampai mati dengan tongkat. Sebagai peringatan bagi yang lain, Tuan Ye, 4 keluarga besar kami telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Kami hanya ingin mengubah konflik jadi persahabatan dengan Anda. Apakah Anda harus mendorong kami ke ambang kematian? Tuan Muda Qin tidak perlu kata-kata lagi. Bocah ini jelas mencoba memusuhi semua orang. Mengapa mempertahankannya? 4 keluarga besar selalu memperlakukan keluarga Chen saya dengan baik. Keluarga Chen saya bersedia menggunakan hidup dan kekayaan kami untuk maju atau mundur bersama 4 keluarga besar. Keluarga Hu saya juga bersedia menggunakan hidup dan kekayaan kami untuk maju atau mundur bersama 4 keluarga besar. Keluarga Liu saya bersedia menggunakan hidup dan kekayaan kami untuk maju atau mundur bersama 4 keluarga besar. Keluarga Xiang saya bersedia. Keluarga Song bersedia. Keluarga Wang bersedia. Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Utang harus dibayar dengan uang. Tangan kalian semua ternoda oleh darah segar keluarga Yeku. Aku akan menggunakan darah kalian untuk membayar utang ini. Bukankah begitu? Yu Bufan, jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau menginginkan nyawa 4 keluarga besarku, kau masih terlalu hijau. Kau bocah, kekuatan hidupku lebih kuat darimu. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Kutukan penghancur jiwa. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, jiwa Denwar sepenuhnya tercerah berai. Bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk mengatur langit dan bumi, kau hanya bisa berakhir dengan tubuh mati dan daunmu lenyap. Kutukan penghancur jiwa. Kau benar-benar tahu teknik abadi. Tidak menyangkakan, aku juga memiliki seorang dewa yang membimbingku dari belakang. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu, kan? Bukankah Anda cukup sombong barusan? Mengapa Anda tidak sombong sekarang? Tuan Muda Kia, potong anggota tubuhnya dan berikan dia makan anjing. Bagaimana kalau mencabik-cabiknya dengan 5 kuda? Tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak, mari kita jadikan dia babi manusia. Buat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Berhentilah meronta. Pertunjukan akan segera dimulai. Hari ini, tepat di depan semua tokoh berpengaruh di Yunchen, aku akan mempermalukan istri dan putrimu. Kau berani menyentuh istri dan putriku. Aku tidak hanya akan mempermalukan istri dan putrimu, aku juga akan bersenang-senang dengan mereka malam demi malam. Sekarang, yang tersisa darimu hanyalah kekuatan untuk berteriak. Pertunjukan akan segera dimulai. Lin Roy dan putrinya tiba di Swiss Yanlo dalam waktu 10 menit. Jika Anda gagal tiba, Ibu Fan akan binasa. Ayahku akan baik-baik saja.
Dia adalah kaisar abadi. Dia akan baik-baik saja. Mengenai ayahmu, dia akan baik-baik saja. Dia memiliki tubuh seorang abadi. Dia akan baik-baik saja. Kata-kata iblis menyesatkan Masa. Kau bajingan tua. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk masuk. Anak muda yang baru naik daun berbicara sembarangan. Hari ini orang tua ini akan membereskanmu. Hanya manusia biasa sekuat ini. Orang tua ini tercerahkan oleh seorang abadi. Dan telah mengonsumsi pil abadi. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Tepat seperti yang diharapkan oleh Kaisar Abadi. Aku khawatir. Ini rencana musuh memancing harimau keluar dari sarang. Aku serahkan bagian belakang padamu. Ibai, Permaisuri dan Putri harap tenang. Kaisar Abadi memerintah 3 alam, tidak tertandingi di langit maupun di bumi. Hari ini, kita hanya perlu menunggu kabar baik. itu bagus. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi secara pribadi memasang penghalang di sini. Tidak masalah perjamuan berjalan lancar. Ye Bufan, kau tak bisa lari meski tumbuh sayap. Qin Wuyi, beritahu 3 keluarga besar lainnya. Mari kita pergi ke perjamuan. Kaisar Abadi Yebufan. Lihatlah dirimu sekarang, keadaan yang menyedihkan ini. Tatapan tajam yang ganas ini, aku suka sekali kau tidak tahan melihatku. Namun kau tidak bisa membunuhku. Tuan Mudakia. Tuan Mudakia, Itu berefek cukup cepat. apa yang terjadi padaku? Cukup mengalahkan Brakting dalam adegan panjang ini bersamamu. Sayang sekali. Hari ini kau tidak bisa mengambil nyawaku. Dan kau juga tidak bisa membawa istri dan putriku ke sini. Bukankah kau akan mati? Hanya kutukan penghancur jiwa belaka. Itu mungkin berhasil pada mereka. Tapi, apakah kau pikir itu berhasil padaku? Lebih jauh lagi kutukan ini akan berbalik menyerang. Tidak, tidak. Mustahil rubah abadi tidak akan membohongiku. Kaulah yang membohongiku. Kau masih berani menyentuhnya. Pertama lihatlah, pada telapak tanganmu sendiri. Tanganku. Tanganku juga sudah menghitam. Aku tidak mau mati, Tuan Mudakia. Saya telah sepenuhnya setia kepada Anda. Mengapa ini terjadi? Bicaralah. Dia sendiri hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Tolong Tuan Ye selamatkan hidup kami. Tolong Tuan Ye selamatkan hidup kami. Kalian bertiga, sikap kalian berubah cukup cepat. Aku menyarankan kalian bertiga untuk tenang. Dan kalian mungkin akan mati sedikit lebih lambat. Aku ingin tahu kenapa. Masih belum mengerti. Dari awal sampai akhir, Iblis Rubah Ekor 9 hanya memanfaatkanmu. Dia sudah lama ingin membunuhmu terlebih dahulu. Hanya jika kau mati, barulah ayahmu dan 4 keluarga besar kalian menyatukan upaya mereka dan datang ke sini untuk menghadapiku. Kau tidak lebih dari umpan meriam. Mustahil rubah abadi tidak akan membohongiku. Kaulah yang membohongiku. Apakah kau pikir mangsa di matamu? Bukanlah juga. Pemburu yang memburumu. Aku juga menunggu orang-orang dari 4 keluarga besar kalian untuk berkumpul di sini sepenuhnya. Bukankah begitu? Jika tidak, apakah kau akan datang? Ye Bufan, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkanku. Kematianmu tidak layak disesali. Ye Bufan, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak bisa masuk neraka. Ayahku ada di sini. Kalian semua harus mati. Ketua Qin, Ketua Su, Ketua Li, Ketua Xiao telah tiba. Ruoyi. Ibai. Menjauh. Ibu, mengapa ibu ada di sini? Tidakkah kau tahu, Yi Bufan malam ini sedang melawan 4 keluarga besar sendirian, dan bahkan seluruh Yonchang. Bukankah ini mencari mati? Dia pasti akan mati hari ini. Kau cepat kemasi barang-barangmu. Cepat dan bawa anak itu. Dan kembali ke keluarga Lin bersamaku. Jangan khawatir, ayahmu pasti akan menerimamu kembali. Ibu,
Jika kau menunggu lebih lama lagi, ini akan terlambat. Ketika Ye Bufan menghilang saat itu, dan keluarga Ye merosot dan dipecah-pecah, hanya karena aku menolak untuk menikah lagi. Ayahku mencari media untuk menendang keluarga Ye saat mereka sedang terpuruk, dan bahkan memutuskan hubungan ayah anak kami. Rumah, di mana aku masih punya rumah. Ulang tahun ayahmu tinggal beberapa hari lagi. Dia akan merayakan ulang tahunnya. Bagaimana kalau kau membeli makanan lezat, kembali dan ucapkan kata-kata manis untuk membujuknya? Kalian berdua ayah dan anak perempuan, pasti akan berdamai. Ini juga kesempatan terakhirmu untuk kembali ke keluarga Lin. Aku tidak mau. Ayah akan melindungi ibu dan aku dengan baik. Kami tidak akan pergi ke keluarga Linmu. Omong kosong keterlaluan macam apa yang kau ucapkan, nak? Apa maksudmu keluarga Linmu? Jangan lupa, darah keluarga Lin mengalir di nadimu juga. Baiklah kau nenek tua sialan. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini tanpa izin? Kau siapa? Ibai mundur. Mundur. Aku beritahu kau, aku Lin Guoshu tidak punya anak perempuan sepertimu. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke keluarga Lin lagi. Kami juga tidak peduli. Baiklah kau punya nyali. Aku ingin lihat betapa sengsaranya Ye Bufan mati hari ini. Kau pada dasarnya tidak tahu keberadaan macam apa ayahku bagi kalian semua. Itu adalah sesuatu yang menginspirasi ketakutan dan penghormatan. Kau tidak pantas mengkritiknya. Jika Ye Bufan bisa kembali hidup hari ini, aku tidak hanya akan meminta maaf padamu, aku juga akan menyerahkan semua aset keluarga Lin untuk dia kelola. Itu hanyalah angan-angan belaka. Kembalilah. Kau orang tua bangka yang mati. Boy, Bufan. Kamu harus kembali dengan selamat dan sehat. Nah. Ye Bufan. Kaulah yang membunuh anakku. Ye Bufan, bukankah ini sudah keterlaluan? Kami 4 keluarga besar. Awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik denganmu. Aku tidak menyangka bahwa demi membalas dendam pribadi, kau berani membunuh seseorang di perjamuan. Dia bunuh diri. Apa hubungannya denganku? Dia meninggal tepat di sebelahmu, dan kau masih saja berkelit. Sekarang setelah Qin Shizi meninggal dalam pelukan ayahnya Qin Wei, maka ayahnya juga pembunuhnya kan? Kau? Mengenai kematian Qin Shizi, kau bisa bertanya pada dalang di balik kalian berempat, pedagang itu. Bahkan, jika dia tidak mati, aku akan tetap mengirimnya pergi. Termasuk 4 keluarga besar kalian. Itu terlalu sombong. Hak apa yang kau miliki untuk menentukan nasib 4 keluarga besar? Orang ini benar-benar sombong. Kata-katanya telah menimbulkan kemarahan publik. Jika dia tidak dibunuh, kemarahan publik tidak akan bisa diredakan. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Semuanya harap tenang. Dengarkan aku sebentar. Aku terlalu impulsif barusan. Penyebab kematian anakku belum dipastikan. Itu belum tentu perbuatan Tuan Ye. Hari ini kami 4 keluarga besar sedang menjamu Tuan Ye. Jangan sampai merusak keharmonisan. Bawa anakku pergi. Pau cukup mampu menahan diri. Tuan Ye, kami akan menyerahkan semua aset keluarga kami kepadamu. Bagaimana kalau kita lupakan saja dendam di antara kita? Tuan Ye gabungan aset 4 keluarga besar bernilai jauh lebih banyak daripada orang terkaya di dunia. Ini sepenuhnya dapat diterima. Aku tidak menerimanya. Kenapa? Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Tidakkah kau mengerti prinsip ini? Ye Bufan, jangan memancing masalah. 4 keluarga besar telah merendahkan diri dan memberimu cukup kehormatan. Tidak semua orang mendapatkan kehormatan seperti ini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau bahkan tidak mau menerima kompensasi. Apa yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawa mereka. Kalau begitu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketika kau membunuh orang tua dan kerabatku, apakah kau bernegosiasi dengan mereka? Bahkan jika kau mengungkitnya, masalah itu sudah berlalu. Semua aset 4 keluarga besar kami, yang berjumlah miliaran, masih tidak bisa membeli lusinan nyawa dari keluarga Yengu. Hak apa yang kau miliki untuk mengambil nyawa anggota keluargaku? Dan hak apa yang kau miliki untuk memberi harga pada nyawaku? Hidup tak ternilai harganya. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Aku sarankan kau berhenti selagi bisa. Benar mereka yang harus meminta maaf. Kami semua sudah meminta maaf. Apalagi yang kau inginkan? 36 nyawa dari keluarga Su, 19 nyawa dari keluarga Li, 21 nyawa dari keluarga Xiao, 23 nyawa dari keluarga Qin. Benar, 1 baru saja meninggal. Itu berarti 22 nyawa.
Aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Dan kemudian meminta maaf padamu, apakah itu bisa diterima? Ye Bufan, jangan memancing masalah. Aku beritahu kau, bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Itu adalah kelinci yang menggigit manusia. Atau apakah itu rubah yang berdiri di belakang kelinci? Rubah itu akankah menggigit? Apa katamu? Aku tidak mengerti. 9 ekor. Rubah siluman. Iblis rubah, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Iblis rubah ekor 9 menempatkan kutukan penghancur jiwa pada Qin Shizi, berniat mengambil nyawaku. Itu mengalami serangan balik, dan akhirnya malah membunuh dirinya sendiri. Ketua Qin, sampai kapan kau akan berpura-pura bingung? Apakah kau tak bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan? Tidak dapat melihat wajah asli iblis rubah ekor 9, dewa rubah palsu itu? Atau apakah kau berniat membiarkan kesalahan itu terjadi? Menipu diri sendiri dan bekerja sama dengannya. Qin Shizi hari ini akan menjadi dirimu besok. Asalkan kau bisa menyelamatkan kami, keluarga Huku bersedia menandatangani kontrak pengorbanan darah dan mengikutimu selamanya. Keluarga Chen bersedia bersumpah setia padamu sampai mati. Keluarga Mangpu juga. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian berempat. Kami akan mati sebelum menyerah. Tidak ada penyerahan. Tidak ada penyerahan. Kami akan mati sebelum menyerah. Sepertinya kalian semua sudah membuat pilihan. Karena kau sudah berada di sini begitu lama, mengapa menyembunyikan diri? Menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekormu. Tunjukkan dirimu. Iblis rubah ekor 9. Salam rubah abadi. Iblis. Monster. Monster lari. Monster lari. Teman lama. Lama tidak bertemu. Siapa bilang aku temanmu? Kau iblis. Zaman telah berubah. Sekarang aku berada di kekuatan penuhku. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Sudah selalu begitu, sejak zaman kuno. Hari ini, kaisar ini akan membunuhmu bencana ini. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Pemenang mendefinisikan apa yang benar. Yang kalah dianggap jahat. Ini hanyalah hukum rimba. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Di luar penebusan. Pembicaraan lebih lanjut tidak berguna. Berdiri di ambang kematian dan hidup. Goblet dan iblis. Iblis dewa jahat, kesatuan hati pedang hancur. Memang, setelah menyerap inti dalam dan darah esensiku, kekuatanmu memang sebanding denganku. Tentu saja. Sayang sekali kau tetap kalah. Bagaimana itu mungkin? Sudah kubilang akulah satu-satunya di bawah langit. Ye Bufan, kau merusak rencanaku. Kesatuan hati pedang hancur. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku pasti akan membuat Yuncheng bermandikan darah. Kaisar abadi Ye Bufan, seni bela dirimu tak tertandingi. Aku buta dan bodoh. Kami mohon Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Ampuni nyawa kami. Kaisar abadi Ye Bufan, ampuni kami. Kaisar abadi Ye Bufan, ampuni nyawa kami. Apakah memohon belas kasihan berguna sekarang? Akankah dia membiarkan kita pergi? Benar, dia menghancurkan keluarga Ye saat itu. Dia yang merencanakannya secara pribadi. Dia adalah dalang yang sebenarnya. Su Jinci, kamu mengkhianatiku kamu. Kaisar abadi Ye Bufan, Qin Wei menyuap para eksekutif perusahaan, menjatuhkan pasar saham keluarga Ye, dan mengambil alih kendali perusahaan. 40% aset keluarga Ye, semuanya ada di tangan Qin Wei. Kaisar abadi Ye Bufan, aku sudah memberitahumu segalanya. Kami mohon Kaisar abadi tunjukkan belas kasihan kepada kami. Kasihanilah, kalian bertiga ingin bersatu dan menjualku demi keuntungan kalian sendiri. Aku beritahu kalian, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tepat sekali. Ide untuk melenyapkan keluarga Ye-mu adalah milikku. Tapi, ayahmu dibunuh olehnya. Ibumu meninggal di tangannya.
Anggota keluargamu yang lain dibunuh olehnya. Karena kematian menanti kita, bagaimanapun juga. Mengapa kita tidak mati bersama saja? Kaisar Abadi Ye Bufan. Jangan dengarkan omong kosong Qin Wei. Dia memaksa kami melakukan segalanya. Ini semua adalah saham dan aset keluarga Li. Ini berlaku segera setelah ditandatangani. Kami akan meninggalkan Yunchan dan tidak akan pernah kembali. Yaya aku Su Jinqing dan aku Xiao Lixin tidak akan pernah kembali ke Yunchan. Zui Xianlou adalah milik keluarga Su. Kau harus menerima ini. Kaisar Abadi Ye Bufan, bisakah kami pergi sekarang? Pergi. Aku tidak pernah bilang aku akan membiarkanmu pergi. Kaisar Abadi Ye Bufan, semua aset ketiga keluarga kami telah diserahkan kepadamu. Kami sekarang benar-benar melarat. Apakah Anda masih akan memusnahkan kami sepenuhnya? Aset-aset ini, awalnya itu milik keluarga Ye kami. Membunuh ayahku. Membunuh ibuku. Membunuh kerabatku. Hutang ini belum terbayar. Kau pikir mengkhianatiku dan menyerahkan asetmu akan menyelamatkan nyawamu? Sungguh naif. Kaisar Abadi Ye Bufan, mengenai urusan keluarga Ye, itu semua dilakukan oleh keempat orang itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami bertiga. Kami mohon Anda menyelamatkan kami terlebih dahulu. Mohon ampuni nyawa kami. Kami tidak ingin mati. Kau mendapat untung dengan mengandalkan 4 keluarga besar. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu benar. Meskipun kau bersalah, kejahatanmu tidak pantas dihukum mati. Selama kau benar-benar bertobat, aku bisa memberimu satu kesempatan. Terima kasih Kaisar Abadi. Terima kasih Kaisar Abadi. Terima kasih Kaisar Abadi. Terima kasih Kaisar Abadi. Iya Bufan, kami bersalah sebelumnya. Tapi itu semua kulakukan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga dan anak-anak kami. Aku mohon Anda mengampuni keluarga dan keturunanku. Aku Li Lainian, bersedia membawa peti mati ke makam leluhur keluarga Yemu dan meminta maaf dengan kematianku. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Aku memberimu waktu 3 hari. Kesempatan untuk meminta maaf dengan kematianmu. Kalian sendiri yang melepaskan kesempatan ini. Sudah sampai pada titik ini. Apakah memohon belas kasihan berguna? Mengapa tidak bersatu dan melenyapkannya? Hanya dengan berdiri dan melawan, ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Dia membunuhku. Bisakah kau bertahan hidup? Apakah kalian ingin menjalani seluruh hidup kalian dengan cara yang begitu hina? Jika kalian tidak ingin mati, maka bersatulah dan bunuh dia. Ye Bufan. Jadi bagaimana jika kau adalah seorang kaisar abadi? Peluru masih bisa membunuhmu. Kami telah mundur berulang kali. Kau tidak akan meninggalkan jalan keluar bagi kami. Paling buruk kita semua akan binasa bersama. Benar, hari ini 4 keluarga besar kita, bahkan jika kita mempertaruhkan segalanya, harus melawanmu sampai mati. 10 tahun yang lalu, kami bisa menyita aset dari keluarga Yengu. 10 tahun kemudian hari ini, kami masih bisa. Di mana senjataku? Malam ini 4 keluarga besar akan dimusnahkan. Lin Guosu, kemarilah. Tidak tidur di tengah malam. Tipuan macam apa ini? Monster, siapa kau? Aku adalah rubah abadi. Melihat bahwa rumahmu memiliki bintang bencana, aku secara khusus datang untuk memberitahumu. Siapa itu? Menantumu, Ibu Fan. Biar ku beritahu, putriku dan aku sudah lama memutuskan hubungan. Ye Bufan sama sekali tidak ada hubungannya denganku juga. Selama Ibu Fan belum mati, karma akan tetap ada. Karena dia sudah menyinggung 4 keluarga besar, dia pasti akan mati hari ini. Inkarnasi bintang bencana surgawi, dilindungi oleh bintang bencana. 4 keluarga besar, pada dasarnya bukan tandingan baginya. Kalau begitu aku. Pil abadi ini larut saat bersentuhan dengan air, dan dinetralkan oleh alkohol. Itu tidak berwarna dan tidak berasa. Coklat. Nyonya sangat cantik. Jauh lebih baik daripada nenek tua bangka yang mati di rumahku itu. Anda terlalu cantik. Lin Guoshuko, orang tua busuk, tidak tidur larut malam. Kelucahan macam apa yang kau tunjukkan? Kau nenek tua bangka yang mati. Kau benar-benar berani memercikiku. Aku memberitahumu.
Hati-hati, atau aku tidak akan mengakui kau dan Lin Roy. Suami aku salah. Ini, apa ini? Pil abadi. Itu bisa membunuh Yi Bufan dan menyelamatkan keluarga Lin kita dari masalah besar. Apa? Kau ingin membunuh Ibu Fan? Bimbingan dari seorang abadi. Aku tidak punya pilihan selain mendengarkan. Ulang tahunku adalah dalam 3 hari. Itu juga hari kita menyerang. Jati begitu. Tapi Tuan, Demi keluarga Lin kita, dan juga demi putrimu Lin Roy, mengorbankan satu Ye Bufan. Apa masalahnya? baiklah. Aku akan membantumu. Bukankah ini hanya kacang hitam kecil? Dan ini memiliki efek seperti ini. Kaisar Abadi. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Semuanya aman dan baik-baik saja. Permaisuri dan putri begadang semalaman, menunggu Kaisar Abadi kembali. Aku membuat mereka khawatir. Pergi dan lacak iblis rubah ekor 9. Aku memotong salah satu ekornya. Dia menderita luka parah. Dia tidak mungkin melarikan diri jauh. Laporkan padaku segera setelah kau menemukannya. Sesuai perintah Anda. Roy. Ninin. Ayah sudah kembali. Kau akhirnya kembali. Ninin sekarang aman Ninin. Aku membuatmu khawatir. Syukurlah kamu kembali dengan selamat. Ayah, apa yang terjadi pada 4 keluarga besar? Mulai sekarang. Tidak ada lagi 4 keluarga besar di Yuncang. Bagus. Ayah adalah yang terbaik. Mereka semua pantas mati. Itu benar-benar terasa memuaskan. Mimpi yang kumiliki selama 18 tahun, akhirnya menjadi kenyataan. Ayah, ibu, kita harus bersama selamanya. Ninin. Jangan khawatir. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ninin, lihat ayah. Hadiah apa yang kubawa untukmu. Sebuah hadiah. Ini adalah perjanjian pengalihan saham untuk Sui Xianlu. Dan itu 100% dari saham. Coba kulihat. Kamu ingin menyerahkan Sui Xianlu kepada Ninin untuk dikelola? Tidak, sama sekali tidak. Dia masih muda dan tidak bisa menanganinya. Roy, santai saja. Sui Xianlu sudah menjadi sistem yang terstruktur. Orang-orang secara alami akan mengelolanya. Lagi pula, Ninin sudah sebesar ini sekarang. Percayalah padanya. Ninin, apakah kau menyukainya? Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Kamu akan memanjakan anak itu seperti ini. Aku rela memanjakan anakku sendiri. Lagi pula, anggap saja ini sebagai kompensasi untuk putriku selama bertahun-tahun ini. Tuan Ye, kami tidak mengganggu Anda kan? Kalian semua, bukankah kalian ketua Chang, ketua Mang, dan ketua Hu? Nyonya Yao, kami secara khusus datang ke sini untuk meminta maaf secara langsung. Jika ada sesuatu yang tidak pantas sebelumnya, kami mohon pengertian Anda yang sebesar-besarnya. Ini adalah Tanda terima kasih kecil dari kami. Mohon diterima. Nyonya Ye, Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan tadi malam, Tuan Ye menyelamatkan nyawa kami bertiga. Kami secara khusus datang ke sini untuk berterima kasih kepada Tuan Ye. Ini adalah anggur cair diop. Ini diseduh menggunakan embun pagi dan gandum murni. Dibutuhkan 100 tahun untuk menghasilkan satu botol kecil. Menyimpannya dalam botol kaca akan merusak teksturnya. Menyimpannya dalam botol porselen akan merusak warnanya. Oleh karena itu, kami memilih botol diokit kelas atas. Mohon Tuan Ye terimalah. Ya. Ini adalah bunga teratai salju 1000 tahun. Bunga ini memiliki sifat anti-dingin dan anti-bakteri, serta efek menenangkan dan anti-asma. Kami berharap Tuan Ye menerimanya. Ini adalah satu set peralatan teh kekaisaran. Diperoleh dari pelelangan. Usianya 100 tahun. Kami juga meminta Tuan Ye untuk menerimanya. tidak. Ini semua terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Kalian bertiga harus mengambilnya kembali. Mohon terima tanda terima kasih kecil dari kami ini. Hadiah ini, kita harus menerimanya. Tidak sopan menolak orang lain. Biarkan saja di sana. Nyonya Yao, Tuan Ye mengandalkan kekuatannya sendiri, membongkar 4 keluarga besar, membasmi tren tidak sehat di dunia bisnis Yunchan, dan menyelamatkan kami dari bahaya. Hadiah ini harus diberikan. Tepat sekali. Tuan Ye belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Dan sekembalinya dia menghukum 4 keluarga besar yang sombong. Jasa macam apa itu, aku tanya padamu. Nyonya Ye, Tuan Ye, kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Kami berharap kalian berdua memaafkan kami. Ketika keluarga Ye berkuasa sebelumnya, mereka tidak pernah menghina satu orang atau benda pun. Dan mereka juga tidak meremehkan siapapun. Aku harap kalian semua akan sama di masa depan. Pengampunanku adalah masalah kecil. Tetapi kalian harus ingat. Hal yang paling penting adalah mengikuti jalan yang benar. Mengerti. Kami pasti akan mengikuti jalan yang benar mulai sekarang. Tuan Ye, selamat tinggal. Tuan Ye selamat tinggal. Ibu.
Mengapa ibu di sini? Ketiga badai besar ini semuanya datang ke sini. Apakah mereka datang ke sini untuk menagih utang? Mengapa kau di sini lagi? Ninin, dia adalah nenek dari pihak ibumu. Jangan bersikap tidak sopan. Ibu, aku kira ibu punya yang perlu didiskusikan. Ibu sebaiknya bicara terus terang. Yi Bufan juga sudah kembali sekarang. Aku sedang berpikir, hubungan antara kau dan ayahmu. Sudah waktunya untuk sedikit meredakan ketegangan. 3 hari dari sekarang adalah ulang tahun ayahmu. Jadi bagaimana kalau aku tidak akan pergi? Ayah, kau tidak tahu, sejak keluarga Yi disita oleh 4 keluarga besar, Lin Guoshu memutuskan hubungan dengan ibu selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak melirik ke arah kami. Sekarang dia datang hanya karena dia melihat betapa kuatnya dirimu, bahwa kamu bisa mengalahkan 4 keluarga besar, mencoba mencari muka, bermuka dua dan ingin berdamai. Bahkan meminta kami proaktif memberinya hadiah selamat. Aku jijik. Nin, berhenti bicara. Kau bocah nakal. Orang dewasa sedang berbicara, kau tidak boleh menyela. Kecuali jika kamu membunuhku. Nin, bagaimana caramu berbicara kepada nenekmu? Ibu, jika kami meninggalkan keluarga Lin, apakah kami tidak akan bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun ini ketika kami tidak bisa makan kenyang atau berpakaian hangat? Di mana keluarga Lin? Apakah keluarga Lin pernah memberi kami 1 kali makan pun? Atau sepotong pakaian pun? Tindakan mengirim arang di tengah salju ini? Atau menambahkan bunga pada brokat? Apakah ibu tidak merasa sedikit jijik? Selain itu, kamu mengatakan bahwa selama ayah kembali, kamu akan membiarkan dia mengambil alih bisnis keluarga Lin? Mana tindakannya? Apakah kamu hanya mampu bicara saja? Ninin, ibu, ayo kita pergi. Ayah. Bukankah begitu? Bagaimanapun tidak peduli apa yang kita katakan, kita tetaplah keluarga. Ninin sebenarnya kakekmu. Dia juga sangat menyesal. Dia tidak tidur semalaman. Itu sebabnya dia memintaku hari ini untuk datang dan mengundangmu kembali. Ruoyi, ayahmu. Pneumonia-nya semakin memburuk. Dia sudah setua itu, kau tahu. Setiap ulang tahun yang dia rayakan berarti usianya berkurang 1. Jika kau tidak pergi kali ini, ibu, kami akan pergi. Tidak perlu meminta maaf. Hanya jangan usir kami. Tidak sama sekali tidak. Jika kalian semua kembali, orang tua itu akan sangat gembira. Aku akan kembali sekarang untuk memberitahunya kabar baik ini, agar dia bisa sedikit ceria. Ibu, aku akan mengantar ibu keluar. Duduklah. Aku akan mengantar ibu keluar. Ayah, kenapa? Bagaimana dia memperlakukan ibu dan aku? Kamu tahu semua itu. Aku tahu, itulah mengapa kita harus lebih pergi. Seperti kata pepatah, jika seseorang pulang tanpa kekayaan, itu seperti bepergian dengan pakaian bagus di malam hari. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa putriku, Putri Yerbufan sekarang adalah seorang bos besar. Aku juga ingin mereka tahu lebih jauh bahwa aku, Yerbufan, juga bisa berdiri tegak dan bangga. Aku ingin mereka melihat kehidupan bahagia yang kita bertiga miliki sekarang, dan betapa menyenangkannya itu. Jadi kita harus pergi. Ya, kita harus pergi. Kita harus pergi dengan kemuliaan dan kemegahan. Setelah bertahun-tahun, kita telah tumbuh secara diam-diam. Sudah waktunya menggunakan kesempatan ini untuk membuat semua orang terkesima. Baiklah, ayo pergi. Kita akan pergi ke mall untuk membeli pakaian. Putri Kaisar ini harus berpakaian mewah. Kau hanya ingat putrimu. Bagaimana dengan permaisuri ini? Permaisuri Kaisar ini tentu saja tidak terkecuali. Ayo kita beli pakaian. Ini pesan teks dari ibu. Katanya perjamuan ulang tahunnya 2 hari lagi. Akan diadakan di Aula Gua Setian Siang di Sui Sianlu. Jangan pedulikan dia. Kita harus pergi membeli pakaian dulu. Ayo pergi. Beraninya kau membawa sampah kaki 5 ke sini. Baiklah, setidaknya kau ingat membawa hadiah hari ini. Kukira kau hanya datang ke sini untuk menumpang makan. Ini Yun yang kau tahu. Restoran dengan standar tertinggi. Bagaimana mereka bisa mampu makan di sini secara normal? Siapa yang peduli tentang menumpang di sini? Kakak dan nenek meminta kami datang. Itulah mengapa kami datang. Kami tidak peduli dengan menumpang makan. Kalau begitu tinggalkan hadiahnya. Dan kau bisa pergi sekarang. Ruoki, aku adalah kakak kandungmu. Bagaimana kau bisa mengusirku? Ruoyi, bukan berarti kami ingin mengusirmu. Suamimu yang bermasalah. Yang dia singgung adalah 4 keluarga besar. Keluarga Lin kita tidak mampu memprovokasi mereka. Berita kedatanganmu di sini setelah diketahui oleh 4 keluarga besar. Keluarga Lin juga akan terlibat secara tidak adil. Jadi kau harus segera pergi. 4 keluarga besar sudah dihancurkan oleh ayahku.
4 keluarga besar menduduki Yuncang puluhan tahun. Mereka memiliki ahli tak terhitung di bawah perintah mereka. Perusahaan-perusahaan 4 keluarga besar masih beroperasi secara normal, dihancurkan olehmu. Sudah kuduga benar-benar kurang ajar, penuh kebohongan. Kurasa kamu yang kurang ajar. Kami adalah tamu. Jika kamu tidak menyambut kami tidak apa-apa, tetapi kamu juga mengusir kami. Ninin tidak salah. Jika kalian begitu takut pada 4 keluarga besar, setelah memberi penghormatan pada ayah di ulang tahunnya, aku akan segera pergi. Tidak perlu hadiah ulang tahun itu. Ayah orang tua itu hanya tidak ingin melihatmu. Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Ketika keluarga Yi masih ada, keluarga kami mengandalkan keluarga Yi dan berjalan lancar. Kami memang menghasilkan banyak uang, tapi sejak keluarga Yi dihancurkan, keluarga Lin kami juga menderita pengucilan dan penindasan. Jika bukan karena beberapa kontrak yang ada, mitra kami pasti sudah lama kabur. Semua ini berkat Yi Bufan. Apa hubungannya ini dengan Bufan? Jika dia tidak melarikan diri, akankah keluarga Ye jatuh begitu mudah ke tangan 4 keluarga besar? Keluarga Lin akan ditekan. Dan kau berani mengatakan itu tidak ada hubungannya dengannya. 4 keluarga besar menghancurkan keluarga Yiku. Keluarga Linmu menghindari keterlibatan seperti wabah. Seandainya saja kamu menawarkan bantuan, mereka tidak akan berhasil dengan begitu mudah. Seharusnya aku menyalahkanmu. Kau gadis kecil. Apa yang kau tahu? Anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Dia secara alami tidak tahu sopan santun. Tidak sopan. Ninin minta maaf. Ninin minta maaf kepada paman dan bibimu. Maaf, jika kau tidak tahu cara membesarkan anak, kami bisa melakukannya untukmu. Bawa dia keluar hanya setelah dia dididik dengan benar, agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ye Bufan, jika kau masih tuan muda keluarga Ye, kami akan memperlakukanmu dengan hormat. Tapi sekarang kau hanyalah seekor anjing liar. Semua tragedi ini disebabkan olehmu sendiri. Kakak. Kakak, lepaskan kakak keduaku. Itu menyentuh hatimu bukan? Apakah kau menyerang karena malu, kakak? Putriku punya masalah. Aku akan mendisiplinkannya sendiri. Itu bukan urusanmu. Aku memberitahumu, aku jelas tidak takut padamu. Tunanganku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chang. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Adik perempuan, mengapa kau menceritakan semua ini padanya? Dia mungkin bahkan tidak tahu siapa tuan muda tertua dari keluarga Chang. Keluarga Chang berada di urutan kedua setelah 4 keluarga besar. Tentu saja status mereka di Yuncang luar biasa. Hanya untuk hadiah pertunangan, mereka memberikan penuh 3.800.000. Kakak, saat kau menikah waktu itu, mahar pernikahanmu hanya 30.000 kan? Murah sekali. Dan kau menikah begitu saja. Ayah Chang Baisui adalah Chang Kun. Karena kau tahu itu, maka rendahkan dirimu. Setelah aku menikah dengan keluarga Chang, jika kau membutuhkan bantuanku, mungkin aku bahkan bisa membantumu. Adik perempuan siapa Ye Bufan? Apakah dia tipe orang yang akan merendahkan dirinya? Dia tidak akan meminta bantuanmu. Ketika kau menjadi sukses, jangan lupakan kakak keduamu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kakak sulung kakak kedua, kita semua keluarga. Aku tidak akan melupakan kalian. Apa yang kau tertawakan? Ketika Chang Kun bertemu ayahku, dia harus berbicara dengan rendah hati, apalagi putranya. Aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi kami. Jika tidak satu kata dari ayahku, bisa membatalkan pernikahanmu dengan Chang Baisui. Anak ini benar-benar lucu. Mungkin kakak lupa statusmu sendiri. Kau masih hidup di dunia hayalanmu sendiri. Kakak kedua, jangan bicara terlalu blak-blakan. Orang-orang miskin ini semua suka hidup di dunia hayalan mereka sendiri. Mereka hanya suka menggunakan fantasi untuk memuaskan kebutuhan spiritual mereka. Adik kecil Ninin tidak berbohong. Apa yang dia katakan adalah benar. Lihat itu. Ini adalah cincin berlian besar senilai 2.500.000. Baisui dari keluarga kami, yang secara pribadi memasangkannya di jariku. Kami akan menikah pada akhir tahun. Bagaimana rencanamu untuk memisahkan kami? Cincin berlianmu itu, aku tidak tahu apakah itu terlihat seperti 2.500.000. Tapi kamu terlihat sangat mirip. 250 itu. Jika kamu menghapus karakter 10.000, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengandalkan pengaruh keluarga Chang untuk menaikkan statusmu di Yuncang kan? Jadi kenapa kalau kami melakukannya? Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa keluarga Chang ingin mencaplok keluarga Linmu? Mustahil keluarga Chang kuat dan berpengaruh. Mengapa mereka akan mencaplok kita? Tidak ada yang mustahil. Keluarga Men dan keluarga Hu, keduanya memiliki anak perempuan. Jadi mengapa mereka tidak memilih mereka, tetapi malah memilih kamu yang biasa-biasa saja ini? Di mana aku tidak menonjol. Aku juga punya kecantikan. Kecantikanmu dibandingkan dengan 2 putri keluarga Men dan Hu, bisakah itu menandingi mengenai pengetahuan dan kemampuan?
Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuanmu. Gelar asosiatmu diperoleh melalui koneksi keluarga. Kesenjangan antara kamu dan Chang Baisui terlalu besar. Jadi mengapa dia memilihmu? Apa yang dia inginkan jelas, bukan hanya kecantikanmu. Apa yang dikatakan Bu Fan, bukannya tanpa alasan. Kurasa kalian semua seharusnya masih waspada terhadap keluarga Chang. Kurasa yang harus waspada adalah kalian. Kau hanya cemburu. Kau tidak tahan melihat aku dan Baisui bahagia. Jadi kau sengaja ingin menabur perselisihan. Adik, jangan dengarkan omong kosong mereka. Begitu keluarga Lin kita makmur dengan mengandalkan keluarga Chang, mereka akan tahu betapa konyolnya hal-hal yang mereka katakan hari ini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Keluar kalian semua keluar. Aku tidak ingin melihat kalian. Kiki, Tuan Muda Chang, Anda datang untuk merayakan ulang tahun juga. Sayangku, siapa yang membuatmu marah? Katakan padaku siapa yang mengganggumu. Chang Baisui putra Chang Kun. Aku akan membereskan masalah ini untukmu. Itu semua ulah mereka. Mereka bersekongkol untuk menggertakku. Berani nggak kau? Kau berani mengganggu wanita Chang Baisui. Siapa kau? Bu Fan. Kau adalah Yi Bu Fan yang meninggalkan istri dan anaknya. Bagus kau kembali dan langsung mengganggu wanitaku. Yi Bu Fan, aku takut padamu. Tidak tahu cara menulis karakter mati. Melihat ketegangan di antara keduanya, mereka mungkin benar-benar mulai berkelahi. Perjamuan ulang tahun yang seharusnya baik-baik saja akan hancur. Tuan Muda Chang, hari ini adalah perjamuan ayahku. Kurasa akan lebih baik jika kita tidak berdebat. Kau benar-benar tahu cara bicara. Suamimu mengganggu wanitaku. Dan kau berharap aku membiarkannya begitu saja. Apa yang kamu inginkan? Aku Chang Baisui. Bagaimana kalau begini? Dianggap sebagai sosok yang cukup terpandang di Yoncheng kan? Jika aku menyimpan dendam padamu, itu akan dianggap mengganggumu. Tepat sekali. Bagaimana kalau begini, kau bersujud dan meminta maaf kepada sayangku? Maka aku akan memaafkanmu. Seseorang berusia 30-an, terus-menerus memanggil seseorang sayang sungguh menjijikkan. Bersujud dan meminta maaf. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jangan bicara tentang menanggung akibat. Kau hanya tidak mau mengakui kesalahan. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar. Dan aku tidak ingin menimbulkan masalah besar. Tetapi jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, aku akan segera pergi. Baisui. Tuan Muda Chang, Anda adalah tamu terhormat. Bagaimana Anda bisa pergi? Yi Bu Fan, cepat minta maaf. Apakah kau benar-benar berhasil membuat Tuan Muda Chang marah? Cepat minta maaf pada Kiki. Ini adalah Tuan Muda Chang. Memberimu kesempatan terakhirmu. Dia tidak layak. Yi Bu Fan, apakah kau benar-benar harus memilih hari ini? Hari yang begitu penting untuk membuat masalah. Silakan saja membuat masalah kalian semua. Sekarang kalian telah merusak pesta ulang tahun ayah. Apakah kalian senang sekarang? Aku mengerti sekarang. Hari ini kalian semua, pada dasarnya tidak, di sini untuk merayakan ulang tahun ayah. Niat awal kalian adalah untuk merusak pesta ulang tahun ayah dan membalas dendam pada keluarga Lin atas apa yang terjadi saat itu. Kakak, aku tidak pernah berpikir untuk merusak perjamuan ulang tahun ayah. Dari saat kami masuk sampai sekarang, kaulah yang terus-menerus tanpa henti. Sekarang, apakah ini masih salah kami? Jadi siapapun yang berteriak paling keras dialah yang benar begitu. Baisui, aku tidak menargetkan mereka. Aku hanya menyatakan fakta. Itu semua dia bilang kau bersamaku. Hanya demi aset keluarga Lin. Cepat katakan padanya apakah itu benar atau tidak. Kiki, kita sudah bersama selama lebih dari 10 hari sekarang. Apakah kau belum mengenalku? Aku benar-benar mencintaimu, itulah mengapa aku ingin menikahimu. Ini sama sekali bukan tentang mengincar properti keluarga Linmu. Apa kau dengar dengan jelas? Baisui tidak pernah berniat untuk merebut properti keluarga Lin kita. Kau hanya cemburu padaku. Bertanya begitu terus terang. Bagaimana mungkin dia mengakuinya? Baisui, bukankah kau punya koneksi di jalanan? Panggil beberapa orang dan beri mereka pelajaran yang keras. Bantu aku melampiaskan amarah ini dengan benar. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Dari Zui Xianlo. Aku tahu kau yang terbaik bagiku. Aku mendengar kalian berdebat dari jauh. Apa yang kalian perdebatkan? Ayah, Tuan Muda Chang datang untuk merayakan ulang tahunmu. Bu Fan ada di sini. Ayo duduk. Ayo semuanya, silakan duduk. Ayah, kau akhirnya datang. Kakakku dan keluarganya semua menggertakku. Mereka bahkan menjelek-jelekan Tuan Muda Chang. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Tepat sekali ayah. Yi Bu Fan ini baru saja membuat Tuan Muda Chang marah dan hampir merusak pesta ulang tahun ayah. Mengapa ayah masih membiarkan orang-orang ini duduk di sini? Suruh mereka pergi. Ayah, keluarga mereka ini tidak datang ke sini untuk merayakan ulang tahun ayah. Mereka datang ke sini hanya untuk membuat masalah. Ayahku dengar ibu berkata, keluarga Yi baru-baru ini menanggung utang besar. Kedatangan mereka kali ini pasti karena mereka ingin kita melunasi utang mereka. Ayah sama sekali tidak boleh menyetujuinya. Ayah sama sekali tidak boleh setuju. Cukup, Kiki. Minta maaf kepada kakak perempuan dan iparmu. Ayah, apakah ayah salah bicara? Seharusnya mereka yang meminta maaf padaku. Ayah bilang minta maaf kepada kakak perempuan dan iparmu. Apakah kau tidak mendengarku? Kiki, bagaimanapun Ruwei adalah kakakmu. Jangan tidak sopan. Ruwei membuat kakak perempuanku marah. Beraninya kau? Aku menolak untuk meminta maaf. Kiki sudah kumanjakan sejak kecil. Tolong jangan tersinggung.
Karena semua orang sudah ada di sini sekarang. Silakan makan, silakan makan. Baisui, apakah ayah sudah pikun? Dia malah menyuruhku meminta maaf kepada mereka. Sayang lihat bagaimana aku mempermalukan mereka. Dengarkan, aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Akulah yang mengundang Yi Bufan dan keluarganya ke sini. Jika kalian punya masalah, hadapi aku. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita makan. Kita adalah keluarga, jangan malu-malu. Semuanya silakan mulai makan. Bufan, sikap ayahku terhadap kami mengapa berubah? Ini adalah hal yang baik. Itu berarti ayah senang. Berdasarkan apa yang ku ketahui tentangnya, tidak seperti ini. Bufan, jika dia memintamu melakukan sesuatu nanti, jangan setuju. Baiklah, mari kita makan dulu. Benar-benar kurang etika. Tuan besar bahkan belum dirayakan ulang tahunnya. Dan mereka sudah mulai makan. Ayah, aku mendoakanmu kekayaan seluas lautan, umur sepanjang gunung. Anak yang baik. Ayah, ini adalah hadiah yang kubawa untuk ayah. Ini adalah patung dewa panjang umur. Diukir dari giok halus kualitas terbaik. Ini melambangkan hidup ayah setinggi langit. Indah sekali. Pengerjaannya sangat indah dan hidup. Ini harganya pasti cukup mahal kan? Harganya tidak mahal. Hanya beberapa ratus W. Wici, Bukan berarti toilet itu berarti wan. Tuan Muda Chang benar-benar menghabiskan uang dengan mewah, memberikan hadiah semahal itu. Tuan Muda Chang itu sangat bijaksana. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Hanya sedikit tanda penghargaan dari seorang junior. Yi Bufan, hadiah apa yang kamu bawa? Jangan bilang dia benar-benar membawa hadiah. Tapi sampah macam apa yang dia bawa? Kami belum tahu itu. Saya rasa, barang yang dia bawa, dia terlalu malu untuk menunjukkannya kan? Hal baik apa yang mungkin bisa dia keluarkan? Apa-apaan ini? Benda apa ini? Bunga kering. Yi Bufan, beraninya kau memberikan ini sebagai hadiah? Ini adalah bunga teratai salju 1000 tahun. Ini dapat menenangkan saraf dan meredakan asma. Jika kamu merebus sedikit darinya setiap hari dan meminumnya, itu dapat mengobati pneumonia. Aku beritahu kamu, Yi Bufan, nyalimu terlalu besar. Kamu menyebut gulma tak berharga ini dan menggunakannya untuk menyamar sebagai bunga teratai salju 1000 tahun. Jika ayahku meminum ini dan terjadi sesuatu yang salah, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Tepat sekali jika kau tidak mampu membeli hadiah. Jangan berikan apa-apa. Ayah, bukankah dia sengaja mencoba membuat ayah jijik? Ayah, ini benar-benar bunga teratai salju 1000 tahun. Aku tidak berbohong padamu. Baiklah, aku percaya padamu, aku percaya ini asli. Aku sangat menyukainya, simpanlah baik-baik. Ayah, dia mencoba membunuhmu. Ayah akan menyesalinya. Diam, Yi Bufan sudah seperti anakku sendiri. Dia tidak akan menyakitiku. Semuanya jangan banyak bicara. Hari ini adalah ulang tahun ayahmu. Bersikaplah lebih bahagia. Bai Sui kebetulan belajar kedokteran. Apakah itu bunga teratai salju atau bukan? Dia bisa mengenalinya dengan sekali lihat. Bai Sui, pergilah verifikasi keasliannya. Itu adalah bunga teratai salju yang asli. Aku akan membawanya ke sini agar kamu lihat. Lihatlah baik-baik. Tidak perlu melihat. Aku tahu apakah itu asli atau palsu hanya dengan sekali lihat. Itu asli. Bai Sui, apakah kau benar-benar melihatnya dengan cermat? Ini adalah bunga teratai salju asli. Itu memang bunga teratai salju yang asli. Namun ini bukanlah bunga yang utuh. Sebaliknya itu disambung-sambung. Jangankan bunga teratai salju 1000 tahun. Tanaman ini bahkan belum berusia 100 tahun. Sudah kuduga. Hal baik apa yang mungkin bisa dia keluarkan? Sesuatu yang berusia puluhan tahun. Namun dia bersikeras menyebutnya berusia 1000 tahun. Dia benar-benar tahu cara memuliakan dirinya sendiri. Baiklah, baiklah. Mungkin Yi Bufan tertipu saat membelinya. Kita tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Ada apa dengan ayah hari ini? Dia terus memihak keluarga Ye. Ayah, coba aku lihat hadiah kedua itu. Yi Bufan, apa maksudmu dengan ini? Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Kamu memberi ayahku satu set cangkir. Apakah kamu menyiratkan bahwa keluarga Lin kita belum cukup mengalami kemalangan? Ayah pertama dia memberikan bunga palsu. Dan sekarang dia memberikan satu set cangkir. Apa yang dia coba maksudkan? Dia benar-benar tidak mengharapkan yang baik bagi kita. Kakak, ini adalah set teh kekaisaran. Itu diperoleh dari pelelangan. Selain itu menyebut set teh sebagai set cangkir. Kaulah yang tidak mengharapkan kebaikan bagi keluarga Lin, bukan? Jeti, apakah kau menyiratkan bahwa set cangkir ini pernah digunakan oleh kaisar? Aku tidak tahu apakah kaisar menggunakannya. Tapi aku tahu itu bernilai mahal. Aku rasa aku pernah melihat set teh ini sebelumnya. Sepertinya itu ada di lelang tahun lalu, di mana akhirnya terjual dengan harga 50 juta. Set teh kekaisaran itu terlihat persis sama dengan set ini. Bai Sui, apakah kau melihatnya dengan cermat? Apakah ini benar-benar set itu? Set itu dibeli oleh paman Mengku di lelang. Bagaimana mungkin itu berakhir di sini bersamamu? Oleh karena itu set milikmu pasti replika berkualitas tinggi. Kamu mengejutkanku. Aku pikir aku telah memecahkan sesuatu yang bernilai 50 juta. Jadi itu hanya replika berkualitas tinggi. Pertama, barang palsu, sekarang replika berkualitas tinggi. Apakah dia bahkan tidak mampu membeli satu set asli? Satu set teh yang begitu bagus. Sayang sekali. Pengerjaannya memang luar biasa. Itu bisa dianggap sebagai barang asli. Tapi ingat ini, palsu akan selalu palsu. Dan tidak akan pernah bisa menjadi asli. Apa kau bilang set ini juga asli? Ya, Yi Bufan. Apakah kamu tidak punya rasa malu?
Sudah kubilang padamu, set itu ada pada pamanku. Ini persis yang Paman Mengmu berikan padaku. Kau tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Aku baru saja mengunjungi Paman Mengku 2 hari yang lalu. Aku melihat set teh itu. Paman Mengku tidak tega menggunakannya sendiri. Akankah dia memberikannya padamu? Kamu benar. Dia baru memberikannya kepada kami 2 hari yang lalu. Berpikir bahwa barang sebagus ini harus diberikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Sekarang lihat ini, dihancurkan olehmu. Ini hanyalah tiruan berkualitas tinggi. Jika ini asli, aku akan menggantimu 2 kali lipat. Aku akan memberimu target kecil bocah kecil. Sekarang set tehnya sudah pecah. Bagaimana kita bisa membedakan yang asli dari yang palsu? Mudah saja. Aku akan menelepon Paman Mengku. Bukankah panggilan telepon akan menyelesaikannya? Kalian semua tunggu saja untuk dipermalukan. Pak Tua, apakah kau tidak tahu cara membujuknya? Membujuk apa? Ye Bufan harus mati hari ini bagaimanapun juga. Biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Ada apa? Paman Mengku tidak menjawab telepon. Dia mungkin sibuk. Tidak apa-apa, Paman mengakan. Melihat panggilan tak terjawabmu. Dan pasti akan meneleponmu kembali. Bagaimanapun mereka tidak bisa lari. Hadiah terakhir ini. Aku ragu ini juga palsu kan? Bagaimana anggur cair giok itu bisa ada padamu juga? Ada anggur di dalam sini. Anggur di dalamnya ini diseduh dari embun pagi dan gandum murni. Itu harus melalui lapisan penyaringan dan memakan waktu 100 tahun sebelum hanya menghasilkan 200 ml. Selain itu tidak dapat disimpan dalam botol kese atau porselen karena itu akan merusak rasa anggur. Itu hanya dapat disimpan dalam zamrud kualitas terbaik, wadar yang dibuat untuk menampung anggur. Untuk mencapai rasa terbaik, sangat rumit. Kalau begitu itu tidak bisa dibeli di pasaran kan? Tentu saja, sejauh yang saya tahu, hanya ada 5 botol di seluruh negeri. Berapa nilainya? Barang seperti ini tak ternilai harganya. Wadah zamrudnya sendiri memiliki harga, tetapi anggur di dalamnya tak ternilai harganya. Tuan Muda Chan memiliki pengetahuan yang luas untuk mengetahui sebanyak ini. Tentu saja. Keluarga saya memiliki 1 botol, dan itu adalah satu-satunya botol di Yunchen. Bagaimana itu bisa berakhir di tanganmu juga? Mengapa harus bertanya? Itu pasti palsu lagi. Yang disebut zamrud itu. Aku yakin itu terbuat dari kacakan. Benar Chan Kun yang memberikan. Apakah Cangkun seseorang yang bisa kau panggil namanya begitu saja? Ayahku tidak tega meminumnya. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepadamu? Kamu masih tidak percaya padaku setelah aku memberitahumu. Kalau begitu telepon ayahmu. Baiklah, saya akan menelepon sekarang juga. Cepat telepon. Ayah, saya sedang rapat bicara cepat. Anggur cairan giok itu, apakah masih ada di rumah kita? Sudah kuminum. Bagus, apakah kau dengar itu? Ayahku sendiri yang meminum botol ini. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Benar-benar penuh kebohongan. Tak tahu malu. Suruh Cang Kun datang ke sini, dan semuanya akan jelas. Kau pikir kau bisa memanggilnya ke sini begitu saja? Aku bahkan tidak bisa menemui ayahku sendiri. Dan kau pikir kau bisa memanggilnya? Bagaimana jika aku berhasil memanggilnya ke sini? Jika kau bisa memanggil ayahku ke sini, aku akan makan kotoran sambil berdiri dengan kepala. Kamu pasti akan memakan kotoran itu. Cang Kun, kamu punya waktu 3 menit. Untuk sampai ke Guo Xianxian di Sui Xianlo. 1 detik terlambat kita akhiri kerja sama kita. Kau berlagak sekali. Bagaimana mungkin kau punya nomor telepon ayahku? Kerjasama apa yang ayahku miliki denganmu? Kerjasama baik apa yang mungkin kami miliki denganmu? Bai Sui, jangan. Hancurkan kepercayaan dirinya. Jika ayahmu tidak muncul, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Jika dia kehilangan muka itu salahnya sendiri. Jika Tuan Muda Chang tidak tahu beberapa trik, kita semua akan tertipu olehnya. Baiklah, terlepas dari barang yang diberikan Ye Bufan, entah itu asli atau palsu, itu adalah ketulusan hatinya. Semuanya berhenti bicara. Kita harus ingat mulai sekarang. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Ye Bufan, cepatlah dan bersulang untuk ayahmu. Ya baiklah. Aku akan mengajukan tos. Selamat ulang tahun ayah. Bagus, bagus, bagus. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Mari kita nikmati momen harmonis ini. Ayo, ayo, ayo. Ya, kita adalah keluarga. Kita harus bersatu mulai sekarang. Bufan, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini, nak? Hari ini ulang tahun ayahmu. Bagaimana kamu hanya menawarkan 1 kali bersulang? Hal baik datang berpasangan. Ibu akan menuangkan 1 lagi untukmu. Ayo bersulang untuk ayahmu. Ayo, ayo, ayo. Menantu kamu kuat minum. Kembali. Ya. Dia minum sampai tetes terakhir. Aku hanya akan menunggu dan melihat bagaimana Ye Bufan mati. Sayang sekali tentang putri dan cucu kita. Mereka harus menyaksikan tanpa doa saat Ye Bufan mati tepat di depan mereka. Jika kau punya waktu untuk mengasihaninya, lihatlah keluarga Lin kita. Jika keluarga Lin kita tidak dikutuk olehnya, bagaimana mungkin kita jatuh ke keadaan ini?
Aku hanya mengungkapkan perasaan. Jangan banyak bicara. Cepat makan. Ayo, ayo, ayo. Semoga ulang tahunmu bahagia. Minumlah, nah. Ye Bufan punya waktu 30 detik lagi. Kau pasti mati. Tunggu saja sampai ayahmu tiba. Jika ayahmu tidak diusir dari Yunchang, Aku akan menunggu kau mengusir nama keluarga Changku. Ayah. Ketua Chang. Halo Ketua Chang. Ayah, bagaimana ayah benar-benar datang? Apa yang ayah lakukan di sini? Ketua, biar saya beritahu. Yi Bufan ini datang hari ini untuk merayakan ulang tahun ayahku dan memberinya satu set peralatan teh imitasi tinggi. Dia bahkan mengklaim itu adalah peralatan teh kekaisaran. Bukankah dia konyol? Di mana peralatan tehnya? Sudah dihancurkan, barang palsu itu pasti sudah dihancurkan. Siapa yang memecahkannya? Ketua Chang, saya yang menghancurkannya. Bajingan. Itu asli. Asli. Ayah, bukankah barang aslinya ada pada Paman Meng, milik Yi Bufan palsu? Kurang ajar, apakah Yi Bufan pantas kau sebut namanya? Berlutut dan minta maaf cepat. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Ye? Mengapa dia harus meminta maaf? Berlutut. Tuan Ye, saya gagal mendisiplinkan putra saya dengan benar. Bai Sui telah menyinggung Anda. Saya akan mendisiplinkannya dengan ketat. Apa yang terjadi di sini? Benda tadi itu. Anggur cairan giok itu asli. Tentu saja itu asli. Ayah, bukankah ayah bilang ayah sudah meminum anggur itu? Apakah saya pantas meminum sesuatu yang begitu mahal? Hanya Tuan Ye yang pantas mendapatkannya. Tuan Ye, orang-orang ini. Apakah mereka mungkin menyinggung Anda? Selama Anda memberi perintah, saya akan membuat mereka semua menghilang. Berpandangan sempit. Beraninya kau membantah Tuan Ye. Sepertinya kau bosan hidup. Dia hanyalah sisa-sisa keluarga Ye. 4 keluarga besar terkutuk itu. Mereka telah menyusahkan Yunchen selama bertahun-tahun. Tuan Ye lah yang memberantas mereka sendirian. Dia adalah pahlawan Yunchen. Dia adalah penyelamat kami. 4 keluarga besar dimusnahkan. Mustahil. 4 keluarga besar jelas masih beroperasi. Apa yang kau tahu? Tuan Ye telah sepenuhnya mengambil alih 4 keluarga besar. Sekarang, di Yunchen, keluarga Ye berkuasa penuh. Orang tua. Jangan menakutiku. Keluarga Lin kita tamat. Tuan Ye, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Ye Bufan. Kami semua adalah keluargamu. Kau masih muda. Kau tidak boleh menyakiti kami. Kau juga ikut bertanggung jawab atas hal ini. Kau tidak menjelaskan dengan jelas tadi. Kau juga harus menanggung sebagian tanggung jawab. Ya, Bufan. Kamu juga bertanggung jawab. Kami sudah bilang bahwa ini adalah barang asli. Kamulah yang tidak percaya pada kami. Dan kamu bilang, jika itu asli, kamu akan mencapai tujuan kecil. Kapan tujuan kecil itu akan terpenuhi? Saya tidak bilang, saya tidak bilang. Saya tidak bilang, saya tidak bilang. Emosi Ketua Min bahkan lebih mudah meledak daripada Ketua Chang. Jika dia tahu bahwa kamu memecahkan set tehnya, bahkan nyawamu tidak akan cukup untuk menggantinya. Bagaimana kalau saya mengundang Old Man? Tidak, Ketua Chang. Tolong ampuni saya. Saya akan ganti rugi, saya akan ganti rugi. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu tulis surat utang. Yi Bufan, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Kamu menyuruh ipar keduamu menulis surat utang. Apakah menurutmu itu pantas? Sangat tepat. Ketika kalian semua menindas keluarga kami yang bertiga, mengapa kalian tak mempertimbangkan kami sebagai keluarga? Sekarang setelah tiba waktunya untuk membayar utang, kalian mencoba menggunakan kekerabatan untuk memeras kami. Tuan Ye, mengampunimu sekali. Kau harus pulang dan membakar dupa yang banyak. Beraninya kau menawar. Ayah, mengapa ayah melampiaskan kemarahan pada Kiki? Lagi pula, dia akan menjadi menantu perempuan ayah di masa depan. Jika kau tidak mengingatkanku, saya akan lupa. Dulu, saya merasa Kiki adalah anak yang baik. Baru sekarang saya melihat warna aslinya. Wanita seperti ini, tidak mungkin dia bisa masuk ke pintu keluarga Changku. Ayah pasti bicara karena marah kan? Jangan panggil aku ayah. Aku sudah cukup baik padamu. Baru beberapa hari yang lalu, aku bahkan membelikanmu pakaian baru. Menggunakan uang keluarga Changku untuk membelikanku pakaian. Apakah itu bahkan bisa dihitung sebagai hadiah darimu? Aku membuang semua pakaian itu. Tidak, tunggu. Ayah, mengapa ayah membuangnya? Meskipun itu bukan uangnya yang dihabiskan, itu tetaplah ketulusan hati Kiki. Benar. Ya, ayah. Dasar bajingan. Demi seorang wanita, kau berani berbicara kepada orang tuamu seperti ini. Aku tidak menyetujui pernikahanmu. Uang yang dihabiskan untuknya beberapa hari terakhir ini. Ambil kembali semuanya untukku. Ayah tahu aku mencintai Kiki. Baiklah, aku akan membekukan kartu bantumu segera. Aku tidak mengakui
bahwa kau adalah keturunan dari keluarga Chanku. Putus-putus sekarang juga. Ayah jangan sentuh kartuku. Apakah ayah juga akan meninggalkanku? Jangan bicara. Selama 10 hari, lebih kita bersama. Berapa banyak uang yang sudah aku habiskan untukmu? Pasti hampir 10 juta kan? Kembalikan uangku. Bukankah aku membelikan obat untukmu? Obat apa yang kamu beli untukku? Apakah kami anggota keluarga Chang yang lama ini? Mampu atau tidak? Bukankah aku tahu sendiri? Benar ayam. Cepat. Kau wanita jahat. Kau hanya menghabiskan uangku. Kau hanya datang demi uangku. Cepat kembalikan uangku. Baiklah kau Chang Baisui. Jangan sampai kau menyesal. Uang yang tersisa, aku akan mencari cara untuk membayarmu kembali. Iya Bufan. Apa yang mereka lakukan barusan memang cukup berlebihan. Beri mereka pelajaran saja itu sudah cukup. Dan jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga kita semua adalah keluarga. Keluarga ini, semuanya akan baik-baik saja setelah semuanya diklarifikasi. Kalau tidak orang luar akan menertawakan kita bukan? Benar-benar. Ibu, kami dengan tulus datang ke sini untuk merayakan ulang tahun ayah. Ketiga orang itu telah mempersulit kami. Ibu pasti menyadarinya bukan? Ibu tidak turun tangan untuk menghentikan mereka saat itu. Tapi sekarang ibu angkat bicara. Bisakah ibu lebih memihak lagi? Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti itu pada ibumu. Beraninya kamu berbicara kepada ibuku seperti itu? Kau tidak datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Kau datang ke sini untuk melihat keluarga Linku. Bagaimana ia hancur berantakan. Kakek dari pihak ibuku yang terkasih. Segalanya telah meningkat hingga titik ini. Bukankah itu? Karena putra dan putri bungsumu. Kami ditekan sepanjang waktu. Dan sekarang entah bagaimana itu menjadi kesalahan kami. Jangan lupakan apa yang kamu katakan. Selama ayahku kembali hidup-hidup, keluarga Lin adalah milik ayahku. Kau akhirnya mengungkapkan tujuanmu yang sebenarnya. Selama aku Lin Guishu ada di sini, keluarga Lin tidak akan diserahkan kepadamu. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu incar ketika kau minta kami datang merayakan ulang tahunmu? Pil abadi, bukankah itu seharusnya ada di anggur yang kamu minum? Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Kamu mengakui kamu ingin membunuhku. Aku tahu mengapa ibu bersikap begitu baik. Membiarkan kami kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Setelah memasuki pintu, sikapmu terhadap kami berubah. Jadi kau ingin membunuh kami. Itu benar. Yu Bufan seharusnya tidak kembali hidup-hidup. Dia seharusnya mati di tangan 4 keluarga besar. Menggunakan metode tingkat rendah seperti itu, kamu berniat membunuh Kaisar Abadi ini. Sejujurnya, mengenai keluarga Linmu, aku sama sekali tidak tertarik. Aku beritahu kau. Akulah yang ingin membunuhmu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku bertanggung jawab penuh atas tindakanku. Yu Bufan mengampuni istri dan anak-anakku. Aku menyerahkan diriku padamu. Awalnya aku ingin membunuh Yu Bufan dan mengambil aset 4 keluarga besar untuk diriku sendiri. Tapi rencanaku gagal. Ini adalah ketidakmampuanku. Tidak mampu menjunjung tinggi dan membawa kejayaan bagi keluarga Lin. Senjun keluarga Lin akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Ayah mohon tenang. Aku pasti akan mengurus keluarga Lin dengan baik. Bufan, aku mohon padamu untuk mengampuni mereka kali ini. Luoye, sebenarnya aku benar-benar ingin mengampuni mereka. Tetapi mereka mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Ketika mereka bangkit kembali, mereka akan tetap menantang kita. Ibu kita tidak boleh berhati lembut terhadap mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka masih keluargaku. Aku tidak tega untuk bersikap kejam. Aku Lin Guoshu tidak takut mati. Aku tidak butuh permohonan munafikmu. Lakukan saja. Sampaikan perintah Kaisar Abadi ini. Beritahu semua perusahaan dan badan usaha di Yunchang untuk menghentikan kerjasama dengan keluarga Lin dalam waktu 3 hari. Jika tidak, itu akan dianggap permusuhan terhadap keluarga Ye. Mengerti, aku akan pergi dan melaksanakannya segera. Iblis rubah ekor 9.